Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini Bapak akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu persamaan eksponen ya. Dalam persamaan nanti ada intinya, dalam persamaan kita mencari nilai X lah. Mencari nilai X, menyamakan nilai ruas kiri dan ruas kanan. Jadi nilai dari ruas kiri dan ruas kanan itu wajib sama. Nah, supaya sama, berapa harus nilai X yang bisa kita masukkan supaya ruas kiri dan ruas kanan itu tidak berbeda nilainya. Oke, persamaan eksponen. Jadi nantinya materi ini mempermudah kita dalam mengerjakan beberapa banyak tipe soal persamaan eksponen. Jadi dari materi bilangan berpangkat itu nanti ada soal yang tingkatnya lebih rumit, nanti masuk ke persamaan, dan dalam persamaan itu soalnya pun bertipe-tipe. Oleh karena itu nanti ya Bapak akan mengelompokkan tipe-tipenya. Ada tipe pertama sampai berapa nanti itu. Tipe pertama sampai berapa ini? Nah, ada 9 tipe soal. Jadi ada beberapa soal banyak sekali, dan kita bisa kalau soal bentuknya seperti ini berarti dikerjakan dengan langkah yang seperti ini. Oke, yang pertama, persamaan eksponen untuk bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat n. Jadi bilangan pokoknya sama, cuma yang di ruas kiri pangkatnya berupa fungsi, ruas kanan pangkatnya adalah suatu bilangan. Maka ini bisa kita kerjakan, bilangan pokoknya lihat sama. Bilangan pokoknya sama, otomatis pangkatnya juga sama. Maka A pangkat fx sama dengan A pangkat n, berarti kesimpulannya fx sama dengan n. Jadi kalau ada soal seperti ini langsung aja pangkatnya sama. Contoh 10 pangkat 2x kurangi 3 sama dengan 100.000. Nah, soal ini supaya bisa dikerjakan, ruas kanan harus kita ubah ke bilangan pangkat dulu. Maka ruas kanan menjadi 10 pangkat 5. Bilangan pokoknya sudah sama, berarti kesimpulannya pangkatnya sama. Maka 2x dikurangi 3 itu sama dengan 5. Maka kita peroleh nilai X-nya sama dengan 4 gitu ya. Bisa dipahami nih ya, tinggal pindah ruas 2x, 3-nya pindah ruas ke kanan, maka 5 ditambah 3 berarti 2x sama dengan 8. 2x sama dengan 8, X-nya berarti 4. Kemudian soal yang contoh yang kedua, 4 pangkat min X sama dengan 32 kali akar 2. Terserah, ini pengen bilangan pokoknya pengennya berapa. Kalau 2 ini jelas 2-nya pangkat setengah. Kemudian 32 itu adalah 2 pangkat 5, berarti 2 pangkat 5 setengah. Oke. Sedangkan ini 4 pangkat min 2x adalah 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi min x, berarti 2 pangkat min 2x. Nah, ini sudah bilangan pokoknya sama, berarti min 2x sama dengan 5 setengah. Maka kita peroleh nilai x sama dengan min 3/4. Itu ya. Tinggal gini aja ya. Bingung untuk prosesnya, enggak ya? Maka x sama dengan 5 setengah dibagi min 2. 5 setengah itu kan pecahan campuran, kita ubah menjadi bin gampang biar mudah, maksudnya kita ubah menjadi pecahan biasa, jadi 11/2, kemudian dibagi min setengah, maka dikali min 2 kan gini, hasilnya adalah min 11/4. Maka kalau ini dibuat menjadi pecahan campuran, hasilnya adalah min 23/4.
4 gitu ya. Kemudian contoh yang ketiga yang C, 3 pangkat X kuadrat dikurangi 6X sama dengan 1/243. 243 itu adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ini Bapak hapus dulu. Kan 1/2 pangkat 5. Padahal ruas kiri, oh maaf 3 pangkat 5. Padahal ruas kiri itu adalah 3 pangkat. Maka ini diubah menjadi 3 pangkat. Bukan 1/3 per 3 pangkat 5. Maka diubah menjadi 3 pangkat min 5. Berdasarkan sifat sebelumnya ya. Oleh karena itu bilangan pokoknya sudah sama, maka 3 pangkat X kuadrat dikurangi 6X sama dengan 3 pangkat min 5. Berarti X pangkat 2 dikurangi 6X sama dengan min 5. Nah ini bisa kita pindah ruas saja supaya bisa cari akarnya. Maka menjadi X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 sama dengan 0. Berapa kali berapa hasilnya 5? Kalau dijumlahkan hasilnya min 6. Berarti ya min 1 dan min 5. Berarti kita peroleh X min 1 kali X min 5 sama dengan 0. Kita peroleh X nya sama dengan 1 atau X nya sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu 1 dan 5. Tuh. Teorema yang kedua, atau bukan teorema, bentuk persamaan eksponen yang kedua. Jika menemukan ada suatu bilangan pokok A ini angka terserah, kemudian dipangkatkan dengan suatu fungsi fx misalkan, nilainya sama dengan 1. Ingat, bilangan apapun, bilangan pokok apapun, dipangkatkan berapapun supaya hasilnya 1, pangkatnya pasti 0. Maka fx nya wajib bernilai sama dengan 0. Contoh, 37 pangkat 5 dikurangi X sama dengan 1. Supaya hasilnya sama dengan 1, maka pangkatnya ini wajib bernilai 0. Maka 5 dikurangi X sama dengan 0. X nya diperoleh 5. Kalau kita substitusi, nah X nya diperoleh 5. Coba kita substitusikan. 37 pangkat 5 dikurangi 5. 5 kurangi 5, 0. 37 pangkat 0 sama dengan 1. Nah pernyataannya menjadi benar. Tapi kalau nilai X nya selain 5, pernyataannya menjadi salah gitu ya. Sama untuk yang B, 64 pangkat X pangkat 2 dikurangi 4X kurangi 12 sama dengan 1. Maka pangkatnya dibuat sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Kita cari akarnya. Berapa kali berapa hasilnya min 12. Kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Maka diperolehlah angka 2 dan min 6. Berarti X plus 2 dikali X min 6 sama dengan 0. Maka X plus 2 sama dengan 0. X nya sama dengan min 2. X min 6 sama dengan 0. X nya sama dengan 6. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan 6. Contoh yang ketiga, 1/81 pangkat 10 ditambah 3X dikurangi X pangkat 2 sama dengan 1. Kalau ini nggak usah diubah, enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan pengen diubah ya enggak apa-apa. Berarti X nya pangkat 0 ya, 10 plus 3X min X kuadrat sama dengan 0. Berarti berapa kali berapa hasilnya 10. Kalau dijumlahkan ini itu kalau bentuk kayak gini itu nantinya agak repot. Maka kita ubah menjadi gini aja. X nya ini kan X kuadrat kan negatif, maka kita ubah menjadi X kuadrat min 3X min 10. Paling enak gitu, sama dengan 0. Ya, berapa kali berapa hasilnya min 10. Kalau dijumlahkan hasilnya min 3. Berarti min 5 sama dan plus 2. Maka kita kalau min 5 dikalikan dengan 2 hasilnya min 10. Min 5 ditambahkan 2 hasilnya min 3. Maka X sama dengan 5 atau X sama dengan min
2 gitu ya. Persamaan eksponen untuk bentuk yang ketiga sekarang. Jika ada bilangan pokok A dipangkatkan dengan fungsi sama dengan bilangan pokok A dipangkatkan dengan fungsi juga, bilangan pokoknya sama. Ingat, bilangan pokoknya sama pasti pangkatnya juga sama. Maka fx sama dengan gx. Berapapun angkanya. Kalau 2, pasti ini juga pangkatnya 2 ya, ini pasti 2 pangkat 2. Kalau ini 3, ya ini 3, ini 3. Berarti 3 pangkat 2 ya sama dengan 3 pangkat 2. Tidak mungkin 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2. Tidak mungkin toh. Berarti pangkat fx sama dengan gx. Contoh soal ini. Soalnya ini di otak-atik. Intinya tipenya masuk ke sini. 5 pangkat x kuadrat ditambah 6x dikurangi 42 sama dengan 3125 pangkat 12 kurangi 5x. Mohon maaf, 3125 itu adalah 5 pangkat 5 ya. Berarti 5 pangkat 5 kalikan 12 kurangi x, maka 5 pangkat 60 kurangi 5x. Bilangan pokok sudah sama, berarti x kuadrat ditambah 6x dikurangi 42 sama dengan 60 dikurangi 5x, pindah ruas buat sama dengan 0, maka diperoleh x kuadrat ditambah 11x dikurangi 102 sama dengan 0. Berapa kali berapa hasilnya? Min 102. Kalau dijumlahkan hasilnya 11 ya, 17 dan min 6, maka diperoleh x sama dengan min 17 atau x sama dengan 6. Tuh. Contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua ini soalnya sebentar. Ini soalnya ini langsung ya. 6 pangkat 3x kurangi 4 sama dengan 6 pangkat 2x kurangi 3. Bilangan pokok sudah sama, maka pangkatnya langsung kita operasikan. Berarti 3x kurangi 6 sama dengan 2x kurangi 3. Diperolehlah 3x dikurangi 2x sama dengan x. Min 6 nya pindah ruas. Min 3 ditambah 6 sama dengan 3, maka x sama dengan 3. Ini soalnya salah ini. Soalnya yang salah. Soalnya tidak mungkin ini. 1/6, 1/36 itu 6 pangkat min 2. Padahal prosesnya kayak gini, tidak mungkin. Ditambah. Tidak salah ini. Oke, sekarang yang keempat, persamaan bentuk eksponen yang keempat adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Pada kasus ini, ingat bilangan pokok berbeda. Contoh, 2 pangkat berapa misalkan x sama dengan 3 pangkat x. Nah, supaya senilai, nilai x itu berapa? Coba berapa? Maka nilai x sama dengan 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jika x-nya selain 0, andai kata x sama dengan 1, mungkin enggak 2 pangkat 1 sama dengan 2 sama, maaf, 2 pangkat 1 2, 3 pangkat 1 3, masa 2 sama dengan 3? Enggak mungkin. Jadi yang bisa, coba kalau x-nya 2 Pak, x sama dengan 2 Pak, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, masa 4 sama dengan 9? Enggak mungkin lah. Maka yang memungkinkan hanya nilai pangkatnya sama dengan 0. Berarti fx kalau ada kayak gini langsung pangkatnya buat sama dengan 0. Kita masuk ke contoh. 5 pangkat 2x kurangi 6 sama dengan 3 pangkat 2x kurangi 6. Langsung saja 2x kurangi 6 sama dengan 0. X-nya sama dengan 3. Selesai. 64 pangkat x kuadrat dikurangi 2x plus 1 sama dengan 625 pangkat 2x kuadrat kurangi 2x plus 1. Pangkatnya sama, bilangan pokok berbeda, kesimpulannya pangkatnya sama dengan 0. Berarti ada perusahaan tidak ada. Oke, x pangkat 2
X pangkat 2 min 2X plus 1 sama dengan 0. Berapa kali berapa? Hasilnya itu 1. Kalau dijumlahkan hasilnya min 2, maka kesimpulannya, maaf, kalau dikalikan hasilnya 1, kalau dijumlahkan hasilnya min 2, maka min 1 min 1. Min 1 kali min 1 adalah 1. Min 1 ditambah min 1 min 2, maka kesimpulannya X sama dengan 1. Itu ya. Bentuk yang kelima sekarang. Nah, ini perlu kita analisis anak-anak. Fungsi dipangkatkan fungsi fx sama dengan fungsi dipangkatkan fungsi gx. Bilangan pokok sama, cuma dia fungsi. Pangkatnya fungsi tapi dia berbeda. Gimana ini cara ngerjainnya? Kalau ada bentuk soalnya nanti kayak gini. Ini. Nah, bilangan pokoknya dia fungsi, tak sama, tapi pangkatnya dia juga fungsi tapi berbeda. Nah, kalau kayak gini, kita perlu analisis bentuknya dulu. Coba kita lihat pangkat. Mohon maaf, Bapak lanjut ya. Kalau ada soal kayak gini kita analisis. Misalkan andai kata Bapak berpikir, andai kata pangkat fungsi ini dia berbeda karena dia fx dan gx. Bila pangkatnya berbeda, misalkan ini pangkatnya berbeda, misalkan dia A pangkat 2 sama dengan A pangkat 3. Nah, kalau kasusnya kayak gini, misalkan A nya itu yang mungkin nilai A itu berapa? Berapa coba? Hanya ada dua kemungkinan ya, yaitu apa? AA nya bilangan pokoknya 1 atau bilangan pokoknya sama dengan 0. 1 pangkat 2 1, 1 pangkat 3 juga 1, maka 1 sama dengan 1. Jadi bilangan pokoknya sama dengan 1. Kita sudah dapat 1 poin. Kemudian berarti kesimpulannya HX sama dengan 1, ya enggak? Kita sudah dapat 1 ini. Bilangan pokoknya sama dengan 1. Itu berdasarkan analisis. Kemudian bilangan pokok yang kedua itu adalah dia bisa aja dia nilainya 0. Selain 1, bilangan pokoknya bisa 0. 0 pangkat 2 0, 0 pangkat 3 juga 0, ya enggak? Maka bilangan pokoknya HX dia juga bernilai 0. Berarti kemungkinannya bisa ada 2, bilangan pokoknya 1 atau bilangan pokoknya 0. Cuma pada kasus ini kalian harus hati-hati. Kenapa? Andai kata bilangan pokoknya 0, ini Bapak buat min misalkan. Berarti kan coba Bapak hapus dulu. Kan tadi A pangkat min 2. Kalau bilangan pokoknya 0 berarti hasilnya 0 pangkat min 2. 0 pangkat min 2 itu adalah 1 per 0 pangkat 2. 0 pangkat 2 itu adalah 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Hati-hati, 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Kesimpulannya apa? Jika bilangan pokoknya 0, ini bilangan pokoknya 0, HX sama dengan 0, maka pangkatnya tidak boleh negatif, maka fx harus positif atau lebih dari 0 dan gx nya juga harus positif, harus lebih dari 0. Bisa dimengerti ya? Berbeda jika bilangan pokoknya dia 1. Misalkan A pangkat 2 jelas sama dengan 1. A pangkat min 3 berapa? Juga sama dengan 1. Kalau bilangan pokoknya dia 1 ya. Dia nilainya sama-sama 1. Berarti coba untuk lihat 1 pangkat min 3. 1 pangkat min 3 adalah 1 per
1 pangkat 3. 1 pangkat 3 itu adalah 1 nilainya, maka 1/1 sama dengan 1. Berarti baik pangkat positif atau negatif, dia tidak berpengaruh jika bilangan pokoknya sama dengan 1. Berarti kita sudah analisis untuk pangkat yang berbeda ya. Kemudian Bapak hapus lagi. Andai kata -1 sekarang. Kalau 2 kan nggak mungkin. -2 juga nggak mungkin. Gini loh nak. Misalkan bilangan pokok 2 sama dengan 2, pangkatnya berbeda, itu dia nggak akan masuk akal. Dia tidak akan bisa, tapi berbeda jika angkanya 0, 1, dan -1. Jika angkanya -1, kita bisa ambil kemungkinan -1 pangkat sama dengan -1. Pangkatnya beda, bisa enggak? Bisa. Dia senilai. Bisa. 2 pangkat 2, 2 pangkat 4. Sorry, maaf. -1 pangkat 2 sama dengan -1 pangkat 4. -1 pangkat 2 dia bernilai 1. -1 pangkat 4 dia bernilai juga 1. Maka 1 sama dengan 1. Dia pernyataannya benar. Ya enggak? Tapi lihat kesimpulannya. Pangkatnya 2 dan 4 ya. Tapi jika ini Bapak ubah, sebentar. Ini Bapak ubah pangkatnya menjadi 3 misalkan. -1 pangkat 3 berapa? -1. -1 pangkat 4 1. -1 sama dengan 1. Salah. Coba lagi sekarang. Yang ketiga. Ini pangkatnya Bapak ubah, 4-nya Bapak ganti 5. -1 pangkat 3 berapa? -1. -1 pangkat 5 -1. Benar toh pernyataannya? Kesimpulannya, jika bilangan pokoknya sama dengan -1, maka pangkatnya keduanya harus ganjil atau keduanya harus genap. Maka efek dan GX sama-sama ganjil atau efek dan GX sama-sama genap. Jadi ada 3 langkah nanti. Itu untuk bila pangkatnya yang berbeda. Kita sudut pandang selanjutnya yang terakhir pangkatnya sama. Fx sama dengan Gx. Nah, jika pangkatnya sama, Fx sama dengan Gx, kemungkinan yang terjadi ini jelas pangkatnya sudah, tadi kan pangkatnya berbeda sudut pandang kita. Dapatlah 3 pernyataan ini. Ya enggak? Sekarang pangkatnya sudut pandang kita Fx sama dengan Gx, maka Hx pasti senilai dengan Hx di ruas kanan pasti senilai dengan Hx di ruas kiri. Itu ya. Jadi Hx karena sama-sama fungsi Hx, pangkatnya sama, pangkat 2. Hx di sini juga pangkat 2. Misalkan ini 2, berarti juga pangkat 2, ini 2 berarti 2 pangkat 2. Sama. Kesimpulannya apa? Jika pangkatnya sama, otomatis ruas kiri dan ruas kanan dia senilai, maka Fx sama dengan Gx, tetapi syaratnya dia tidak boleh ini 0 atau sama dengan 1, tidak boleh. Jika dia Hx nya sama dengan 0 atau 1, maka kita menggunakan analisis ini. Tapi kalau pangkatnya sama, untuk -1 masih boleh. Kalau untuk pangkat sama -1 pangkat 2, -1 pangkat 2 boleh ya. Oke, contohnya sekarang. Ini ada satu contoh saja. Disimak dengan baik-baik ya. X kurangi 10 pangkat X pangkat
X kuadrat dikurangi 9 ini. Salah nulis ini. Coba. Ya, X kuadrat dikurangi 9, bukan X pangkat 2 kurangi 9. Tapi X kuadrat dikurangi 9. Sama dengan ruas kanannya adalah X kurangi 10 pangkat 3 dikurangi X. Bilangannya pokok. Bila X-nya sama atau bilangan pokoknya sama, yaitu adalah X kurangi 10. Tetapi pangkatnya berbeda. Yang Fx itu adalah X kuadrat dikurangi 9, sedangkan yang Gx 3 dikurangi X. Langkah pertama, tadi kan ada 4 langkah ya, ada 4 langkah ini, maka kita kerjakan dengan 4 langkah ini. Langkah yang pertama adalah X sama dengan 0. Kita buat X kurangi 10 sama dengan 0, berarti kita peroleh X nya sama dengan 10. Syaratnya keduanya positif, maka 10 itu kita substitusikan ke pangkatnya, ke Fx dan Gx. Kalau dia sama-sama positif, keduanya positif, maka dia penyelesaian. 10 pangkat 2 100 kurangi 9 91, maka dia positif, lebih dari 0. Gx nya 3 dikurangi 10 min 7 kurang dari 0. Karena pangkatnya tidak keduanya positif, maka X sama dengan 10 bukan penyelesaian. Nah, yang pertama bukan penyelesaian untuk X sama dengan 10. Yang kedua itu Hx sama dengan 1. Oke, Hx sama dengan 1 tanpa syarat ya. Hx sama dengan 1 tanpa syarat, maka X kurangi 10 sama dengan 1, X nya sama dengan 11. Oke, pasti penyelesaian yang kedua. Yang ketiga ini Hx sama dengan min 1, keduanya ganjil atau keduanya genap. Hx sama dengan min 1 berarti X kurangi 10 sama dengan min 1, berarti X sama dengan 9. 9 kesubstitusikan ke pangkatnya, ke Fx dan Gx. F9 berarti 9 kuadrat dikurangi 9 genap. G9 berarti 3 dikurangi 9 min 6. Dia sama-sama genap. Nah, tapi perbedaannya genapnya di sini dia negatif. Penyelesaian atau bukan? Mari kita buktikan. Min 1 pangkat 72 itu sama dengan min 1 pangkat min 6. Min 1 pangkat 72 jelas dia hasilnya 1. Min 1 pangkat min 6 adalah min 1 per kan gini maaf, gini salah. Min 1 pangkat min 6 itu adalah 1 per min 1 pangkat 6. Nah, 1 sama dengan 1, min 1 pangkat 6 itu sama dengan 1. 1 dibagi 1 hasilnya 1, maka ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi baik nilainya positif atau negatif, selama dia sama-sama bilangan genap, dia merupakan penyelesaian. Maka X sama dengan 9, dia adalah penyelesaian. Berarti kita sudah dapat dua penyelesaian ya, yaitu 9 dan 11. Yang ketiga, Fx sama dengan Gx, berarti X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 3 kurangi X. Ada syaratnya enggak? Asalkan Hx tidak sama dengan 0 dan 1. Kita proses, seret. Berapa kali berapa hasilnya? Min 12, kalau dijumlahkan hasilnya 1, berarti X plus 4 dah dikalikan X min 3 sama dengan 0. Yang diperoleh X, 4 dikalikan min 3 hasilnya min 12, 4 ditambah min 3 hasilnya 1, maka diperolehlah X plus 4 kali X min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 4 atau X sama dengan 3. Nilai ini kita substitusikan ke Hx. X sama dengan min 4, Hx.
Berarti min 4 dikurangi 10, min 4 dikurangi 10, min 14. Tidak sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0. Oke, 3 dikurangi 10 sama dengan min 7, tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 7. Maka keduanya penyelesaian. Jadi penyelesaiannya adalah min 4, 3, 9, dan 11. Gitu ya. Bentuk yang keenam, ini adalah hx pangkatkan dengan fx sama dengan 1. Jadi ada suatu bilangan pokok fungsi dipangkatkan dengan fungsi itu sama dengan 1. Kalau kasusnya kayak gini, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pangkatnya 0, ya enggak? Kemungkinan yang pertama, pangkatnya 0, fx-nya 0. Berapapun nilai hx, selama pangkatnya 0, dia sama dengan 1. Dengan catatan bilangan pokoknya tidak 0 ya. Tidak 0 pangkat 0. Nah, tidak. Tapi bilangan pokok ini, dia terserah selama dia mempunyai angka. Entah 1, entah 2, entah 3, entah min 1, enggak. Itu ya. Jadi bilangan pokoknya tidak boleh 0, pangkatnya pasti sama dengan 0, fx sama dengan 0, dan bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 0, pasti nilainya sama dengan 1. Berarti hx tidak boleh sama dengan 0, berarti 1 boleh ya nilai hx, boleh. Fx nya pangkatnya 0, maka pasti 1. Nah gitu cara ngerjainnya, analisisnya kayak gitu. Kemudian untuk fx tidak sama dengan 0 sekarang, fx misalkan pangkatnya sama dengan ini hx, tapi misalkan pangkatnya 4 misalkan. Supaya dia bernilai 1, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, yang pertama hx ini pasti nilainya 1. 1 pangkat 4 ya 1, 1 pangkat 5 ya 1, hx pasti 1. 1 pangkat min 5, 1 entah pangkatnya negatif, 1 dipangkatkan negatif, ya dia juga hasilnya 1. Ya enggak? Tetapi ada yang kedua, ini salah ini salah. Bentar. Yang ketiga itu adalah hx sama dengan min 1. Coba lihat. Ini Bapak hapus dulu. Aduh. Hx pangkat 4 misalkan sama dengan 1. Kalau nilai hx sama dengan min 1, min 1 Bapak pangkatkan 4 juga hasilnya 1. Tapi ada yang berbeda. Kalau min 1 Bapak pangkatkan 3, hasilnya berapa? Min 1. Boleh enggak? Enggak boleh, wong ini sama dengannya adalah 1. Kesimpulannya, jika bilangan pokoknya min 1, maka syaratnya fx harus genap. Nah, jelas ya. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama, fx sama dengan 0, hx nya tidak boleh 0, dan fx sama dengan 1, berapapun bilangannya boleh. Kemudian hx nya sama dengan min 1. Untuk hx sama dengan min 1, pangkatnya fx nya wajib genap. Mari kita lihat di contoh. Carilah himpunan penyelesaian dari 2x plus 3 pangkat 3x plus 2 sama dengan 1. Langkah yang pertama, pangkatnya sama dengan 0, berarti 3x plus 2 sama dengan 0. Maka diperoleh x-nya, ini 3x plus 2 sama dengan 0. Diperoleh x-nya sama dengan min 2/3. Lalu 2/3 ini kita substitusikan ke hx. Berarti 2 kali
min 2/3 ditambah 3. Hasilnya sama dengan ini. Sama dengan 5/3, maka dia tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, karena dia tidak sama dengan 0, X sama dengan min 2/3 adalah penyelesaian. Nah, gitu ya. Ini. Langkah yang kedua sekarang. Langkah yang kedua untuk Hx-nya sama dengan 1. Langkah yang kedua ini. Tidak tanpa syarat, berarti 2x plus 3 sama dengan 1. Diperoleh X-nya sama dengan min 1. Oke. Langkah yang ketiga adalah Hx-nya sama dengan min 1, tapi efeknya genap. Berarti 2x plus 3 sama dengan min 1. Kita peroleh X-nya sama dengan min 2. Karena apa? 2x 3-nya pindah ruas, berarti 2x sama dengan min 1 min 3. Maka 2x sama dengan min 4. Maka X sama dengan min 2. Min 2 kita substitusikan ke Fx. Ke sini berarti 3 kali min 2 ditambah 2. Hasilnya min 4. Min 4 itu adalah genap negatif. Maka negatifnya tidak mempengaruhi, dia tetap penyelesaian. Berarti penyelesaiannya adalah min 2/3, kemudian min 1 dan min 2. Bisa ditangkap ya. Bentuk yang ketujuh ini jarang nanti karena dia pakai konsep log. Karena ini kita belum masuk ke log, jarang. Tapi tidak apa-apa, perlu kita pahami. Jadi pasti kalau ada bentuk bilangan pokok beda, pangkatnya juga berbeda, langsung ruas kiri kita logkan, ruas kanan juga kita logkan dengan basis 10. Maka menjadi awalnya kan A pangkat Fx sama dengan B pangkat Gx. Maka menjadi log A pangkat Fx sama dengan log B pangkat Gx. Nah, dalam logaritma pangkatnya bisa turun menjadi Fx kali log A sama dengan Gx kali log B. Nah, contoh soal 3 pangkat X sama dengan 7 pangkat X min 2. Bilangan pokoknya sudah beda. Pangkatnya sudah beda. Fungsi juga. Langsung saja kita kerjakan dengan ruas kiri kalikan log, ruas kanan kalikan log. Berarti dengan basis 10 ya. Log 3 pangkat X sama dengan log 7 pangkat X min 2. Nah, ini pangkatnya turun, maka X kali log 3 X kali log 3 ini salah. X kali log 3 sama dengan X min 2 kali log 7. Log 7-nya masuk ke dalam, maka menjadi gini aja. X log 3 sama dengan X log 7. X log 7 dikurangi 2 log 7. 2 log 7, maka X sama dengan ini, X dikumpulkan dengan X. Berarti sebentar. X-nya kita keluarkan, X log 3 dikurangi X log 7. Log 7, X-nya di bawah ya, maaf. X log 7 sama dengan min 2 log 7. Aduh, agak. Karena X-nya bilangan konstanta, maka bisa dikeluarkan. X kurung buka log 3 dikurangi log 7. Nah, sama dengan min 2 log 7 sama. Bentar, tak terus ini aja. Nah, Bapak terus ini aja ya. X kurung buka berapa tadi? Log 3 kurangi log 7. Log 3 dikurangi
log 7 sama dengan min 2 log 7 sama dengan min 2 log 7. Berarti X sama dengan min 2 kali log 7 dibagi log 3 min log 7 sama. Hanya aja ini negatif. Nah, sama hasilnya. Oke, lanjut sifat yang ke-8. Ini B-nya itu kan hasilnya pangkatnya 1 toh. Bentuknya berarti A pangkat fx ditambah A pangkat fx sama dengan B pangkat 1. Bilangan pokok sama, pangkatnya juga bilangan pokok berbeda, pangkatnya juga berbeda. Pasti kita gunakan log. Ruas kiri kalikan log basis 10, ruas kanan kita kalikan log basis 10. Maka menjadi log A pangkat fx sama dengan log B. Ini log A pangkat fx sama dengan log B. Maka fx kalikan log A sama dengan log B. Berarti fx sama dengan log B dibagi log A. Bentuk ini itu bisa diubah berdasarkan sifat logaritma menjadi A log B. Itu. Ya, lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Ini lihat. 2 pangkat X min 7 sama dengan 6. Langsung kalikan log berarti log 2 pangkat X min 7 sama dengan log 6. Pangkatnya turun, X min 7 kalikan log 2 sama dengan log 6. Maka X min 7 sama dengan log 6 dibagi log 2. Ini pindah ruas, perkalian jadi pembagian. Maka X sama dengan log 6 dibagi log 2 sama ditambah 7. Ya udah selesai gini, nggak bisa kita kerjakan lagi tanpa kalkulator atau tabel logaritma. Oke, itu adalah bentuk penyelesaiannya. Tuh ya. Sifat yang ke-9 ini yang paling menyenangkan ini. Jika ada bentuk ini. Nah, bentuk ini. Paling enak ini Bapak langsung contoh ke soal ya. Bapak langsung contoh ke soal aja. 3 pangkat 2x dikurangi 2 kali 3 pangkat X plus 1 dikurangi 27 sama dengan 0. Udah, kalau ada bentuk soal yang 1x, yang 2x, kita gunakan bentuk ini. Jelas itu. Nah, cara mengerjakannya kita misalkan 3 pada soal ini kita misalkan 3x sama dengan Y. Nah, 3x kita misalkan sama dengan Y. Maka ini menjadi adalah 3x pangkat 2 kan. Ini kan hasilnya 3x pangkat 2 toh. Berarti Y kuadrat. Nah, Y kuadrat min 2 3x. Ini kan 3x plus 1. 3 pangkat x plus 1. 3 pangkat x plus 1 itu sama dengan 3 pangkat x dikalikan 3. Berarti 3 kalikan 2 sini, 3 kalikan 2 sama dengan 6. Berarti min 6. 3x. Nah, 3x kita jadikan y, maka 3y. Berarti min 6y. Min 27. Baru kita cari, kita faktorkan. Berapa kali berapa hasilnya min 27? Kalau dijumlahkan hasilnya min 6. Berarti min 9 sama 3. Maka Y kurangi 9 kalikan Y tambah 3 sama dengan 0. Maka diperoleh Y sama dengan 9 atau Y sama dengan min 3. Nah, kita kan sudah peroleh nilai Y. Padahal kita tahu bahwa nilai Y itu sama dengan 3 pangkat X. Berarti 3 pangkat X sama dengan 9. Berarti diperoleh X sama dengan 2. Yang kedua adalah 3 pangkat X sama dengan min 3. Tidak akan mungkin 3 pangkat X sama dengan min 3. Berapa nilai X-nya? Tidak akan dapat. Baik nilai X 0, positif atau negatif.
maka X tidak memenuhi. Oleh karena itu nilai ini ditolak karena tidak ada nilai X yang memenuhi. Jelas ya, himpunan penyelesaiannya hanya 2. Itu penjelasan dari Bapak, silakan nanti dipelajari. Terima kasih dan Bapak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.